ITS sekaligus Ketua Himpuni. Yang terhormat para pengurus IKITS, para pengurus Himpuni, dan beberapa nama-nama yang saya sangat akrab, Pak Setia, dan Pak Ibu Syam, Pak Andreas, dan semua teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia buat saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum minal a'idzin wal faizin. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Pertama, ini semacam deja vu. Karena saya entah ya belakangan ini berkali-kali diundang untuk mengisi acara diselenggarakan oleh Ikatan Alumni ITS. Dan Rob Sajun hari ini ternyata juga bekerja sama dengan Himpuni yang ternyata juga ketua saya, Ika Unpad. Jadi perkawinan dua hal yang sangat menarik. Dan belakangan saya merasa kok lama-lama saya lebih at home juga di Ikatan Alumni ITS ini. Dan saya mencari alasan di mana titik koneksinya. Di mana titik koneksinya yang membuat saya belakangan sering terlibat dalam diskursus dengan rekan-rekan alumni ITS. Bahkan saya terperanjat karena ternyata tadi banyak teman-teman yang sudah jadi aktivis tahun 90-an juga terkoneksi dengan saya secara baik. Ternyata saya terperanjat dan belakangan disadarkan oleh tadi Mars atau himne ITS. Ternyata kata-kata S di belakang IT itu banyak orang memikir S-nya itu Surabaya. Tapi ternyata S-nya itu adalah 10 November. Kalau Surabaya itu generik, nama kota, tidak punya makna ideologis. Tapi kalau 10 November itu gak main-main. Itu ada jiwanya, itu ada rohnya. Itu jiwa yang mengambil satu tarikan nafas antara keimanan dan semangat bela negara. Satu semangat tidak lagi mencari jarak antara kesalehan keagamaan dan kesalehan warga negaraan. Dan sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh menghayati lagu ITS itu, sudah jelas identitinya alumni ITS itu harus seperti apa. Tidak boleh lagi ada kesenjangan antara keimanan dan semangat bela negara, antara kesalehan keagamaan dengan kesalehan kewargaan. Dan sekarang kita berada di satu juncture, satu historical juncture, satu titik temu. Kita memperingati Idul Fitri halal bihalal, tapi sekaligus 2 hari yang lalu kita baru saja memperingati hari lahir Pancasila. Jadi kira-kira coba saya akan bicara sedikit hal mengaitkan dua itu. Pertama, apa itu makna Idul Fitri? Apa kata fitrah itu artinya apa? Secara umum, biasanya orang mengatakan fitrah itu kesucian. Itu galibnya. Ustadz-ustadz di kampung-kampung juga tahu Idul Fitri itu kembali ke kesucian fitrah manusia. Tetapi jangan lupa, kata-kata fitrah itu juga satu kata dengan kata-kata iftar. Jadi kalau kita buka puasa, itu istilah Arabnya apa? Iftar. Jadi fitrah itu juga berarti kealamian manusia itu, dalam arti alamiahnya manusia itu memiliki dimensi biologis. Perlu makan, perlu pangan, perlu sandang dan lain-lain. Itu juga fitrah kita. Bahwa setiap manusia itu sebagai makhluk biologis perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik biologisnya. Papan, sandang, pangan, minum itu perlu dipenuhi. Jadi pertama-tama
kita jangan seolah-olah yang penting dalam hidup itu kesucian rohani, enggak. Bahwa salah satu fitrah manusia itu pertama-tama justru fitrah kita sebagai makhluk ragawi badani perlu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmania biologis itu. Nah, tapi kemudian yang kedua memang fitrah itu juga seperti mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam itu terlahir sebagai rohani dengan tingkat kefitrahan tertentu, kesucian tertentu, artinya sebagai makhluk pencari makna yang selalu ingin melampaui aspek-aspek kebendaan, selalu ingin maknanya jauh lebih meaningful, lebih bermakna ketimbang aspek-aspek jasmania. Dan kalau manusia tidak menemukan makna hidup, tidak menemukan makna hidup, itu akan resah, gelisah, dan apapun yang dimilikinya seolah-olah meaningless, tidak berarti apa-apa. Nah, jadi Idul Fitri sebenarnya satu gerak ya, bagaimana kita kembali ke alamiah manusia, di mana kebutuhan jasmaninya harus terpenuhi. Tapi setelah kebutuhan jasmaninya terpenuhi, itu kita melakukan satu gerak transendental untuk mencapai apa yang disebut dengan proses aktualisasi diri. Proses supaya makna kita itu bermakna, hidup kita itu bermakna. Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Nah, gerak transendental dari makhluk biologis menuju makhluk spiritual dan aktualisasi mencari makna bagaimana kita bermanfaat bagi kehidupan, itulah yang disebut dengan jalan kebahagiaan. Jadi selama ini kita sering mungkin mengartikan kebahagiaan itu agak keliru gitu. Selama ini seringkali orang mengartikan kebahagiaan itu identik dengan pleasure, kenikmatan, kesenangan. Ya. Jadi kalau kesenangan itu sebenarnya sifatnya konsumtif, kayak menonton, kayak makan, minum, berhubungan jenis kelamin, itu namanya pleasure. Nah, tapi kebahagiaan lebih dari sekedar pleasure. Kebahagiaan itu semacam enjoyment, kesukacitaan. Dan kesukacitaan manusia itu setelah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya tadi, mencari makna hidup dengan mengaktualisasikan diri sendiri, dengan pertama-tama harus mengetahui siapa dirinya. Setelah mengetahui dirinya, kira-kira apa potensinya. Tidak ada manusia yang diciptakan Tuhan sebagai sampah. Ada orang yang punya bawaan kodrat hebat di dalam mathematical intelligence-nya. Kalau mathematical intelligence tidak kuat, mungkin punya verbal intelligence. Kalau verbal intelligence tidak kuat, mungkin punya spatial intelligence. Kalau spatial intelligence tidak punya, mungkin punya kinesthetic intelligence kayak Lionel Messi. Kalau tidak estetik tidak punya, barangkali punya kemampuan untuk meyakinkan, melobi orang lain interpersonal kayak politisi. Atau kalaupun itu tidak punya, ada orang yang selalu meneng gitu, merenung, tiba-tiba terperanjat gitu. Aha, dia cocok jadi paranormal. Itu namanya intrapersonal intelligence. Jadi artinya, raba dulu siapa kamu, apa potensi dirimu yang diberikan Tuhan. Dengan begitu kita ngerti apa moral purpose dari penciptaan kita. Kita tahu tujuan moral penciptaan kita, bahwa tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan sia-sia. Setelah kita meraba potensi kita, itulah jalan moral kita. Dan ketika jalan moral itu flow, bergerak, mencapai titik terbaik dari pencapaian diri kita, disitulah namanya aktualisasi diri. Dan itulah kebahagiaan puncak. Nah, sekarang terbukti Bapak Ibu ya. Tadi banyak orang berhenti meraih kebahagiaannya itu pada aspek pleasure. Sekali lagi saya katakan, aspek-aspek jasmania, material itu penting sebagai launching pad sebelum rohani bergerak. Tetapi terbukti signifikansi materi bagi manusia itu ibaratnya seperti pentingnya makanan bagi orang lapar. Pertama-tama orang lapar itu sangat memerlukan makanan. Tapi begitu perutnya kenyang, apapun yang ditawarkan, mau makanan seenak apapun, pasti ditolak. Dan riset-riset menunjukkan ketika satu negara itu ya, berada di tahap negara miskin, itu pertama-tama tuntutan kebahagiaan itu memang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisik jasmani itu penting. Begitu masyarakat itu masuk ke middle income,
kebutuhan material mulai berkurang. Dan ketika suatu negara itu mencapai income per kapita 25.000 US dollar, setelah itu berapapun angkanya nambah, sama sekali tidak memberi kebahagiaan bagi seluruh warganya. Itu yang terjadi di Amerika hari ini. Ketika income per kapita itu sudah mencapai 25.000 US dollar, berapapun naiknya income per kapita suatu negara itu tidak menambah bagi kebahagiaan warganya. Kalau begitu setelah 25.000 US dollar apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah kesejahteraan rohani, kesejahteraan emosi, kesejahteraan bagaimana hidup meaningful bagi banyak orang. Dan disitulah ironi dari kehidupan. Apa yang terjadi di Amerika sekarang pasca Covid ini menunjukkan justru ya ketika banyak rumah-rumah kosong yang dimiliki oleh sejumlah orang di Amerika, sekarang tingkat tunawisma di Amerika itu banyak sekali dan extreme propertinya jatuh menjadi 40 juta. Dan di dalam 1% orang Amerika yang kaya raya itu justru sekarang imbas karena kesenjangan sosial yang terlalu tajam, kurang memperhatikan orang papa, kurang bekerja atas dasar keadilan sosial, justru harus dibayar dengan polarisasi yang sangat tajam. Karena seperti didokumentasikan oleh Richard Wilkinson dan Pat Kicker, dia mengatakan begini, kesenjangan sampai level tertentu harus dimungkinkan. Karena kalau tidak ada kesenjangan, tidak ada insentif bagi meritokrasi, tidak ada insentif bagi kerja keras. Di dalam satu masyarakat yang sama rata sama rasa, seperti kayak di Uni Soviet dulu, sebenarnya yang terjadi adalah share poverty, berbagi kemiskinan. Tidak ada insentif bagi kerja keras, tidak ada insentif meritokrasi. Jadi hingga level tertentu, sunatullah bekerja memang harus selalu ada kesenjangan relatif, itu harus dimungkinkan. Tetapi kalau kesenjangan terlalu lebar, sekarang gini rasio Amerika itu sangat tajam dan hampir mirip kayak Indonesia ya. Saya kira sekitar 1% orang Amerika menguasai 64% dari kue ekonomi, 54% kue ekonomi. Ya. Dan kalau kesenjangan terlalu lebar itu menciptakan polarisasi sosial yang sangat tajam. Ada banyak prasangka. Dan yang terjadi apa? Katanya kesenjangan sosial kan saja mengancam si miskin, tapi juga berbahaya bagi yang kaya. Karena iklim usaha terganggu, ada polarisasi, ada prasangka. Dan ujungnya apa ya? Dalam indeks nasionalnya ternyata bukan yang miskin ditarik ke atas, tapi yang kaya di-drag down, turun ke bawah. Sehingga indikator Amerika dalam berbagai hal itu turun. Indikator kesehatan fisik, kesehatan mental, indikator kebahagiaan, literasinya jatuh untuk pertama kali dalam sejarah Amerika. Bersamaan dengan kesenjangan yang lebar, indeks kesejahteraan Amerika itu juga jatuh. Oke, jadi pertama adalah kita ini sekarang kalau nggak salah GNP, tidak tahu income per kapita Indonesia sekarang berapa? Mungkin masih sekitar 3 ribuan atau 4 ribuan. Jadi dalam kasus itu kita belum masih jauh dari 25 ribu. Kita masih harus berjuang 25 ribu sampai 25 ribu. Tetapi tentu saja itu kan income per kapita dalam arti average ya. Tapi kita tahu di Indonesia ada yang kaya, ada yang miskin. Bagi mereka yang sudah melampaui fase ini ya, dan mungkin bagi rata-rata mereka yang sudah middle class ke atas, tugas kita selanjutnya adalah tadi bagaimana kita melakukan satu gerak vertikal untuk melakukan aktualisasi diri, mencari makna hidup terbaik ya, supaya kita ini menjadi sebaik-baiknya orang, dan sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah sekarang saya berdiri di hadapan alumni ITS dan alumni Perguruan Tinggi Indonesia. Seperti Bapak Ibu tahu, jumlah universitas atau perguruan tinggi Indonesia itu jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah perguruan tinggi yang ada di China. Di China jumlah perguruan tinggi cuma 250-an, kita 450-an. Padahal penduduknya sekian kali lipat dari Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kebanyakan perguruan tinggi di China itu lebih vocational. Universitasnya tidak terlalu banyak. Pertanyaan besarnya, dengan jumlah universitas yang begitu besar itu, apa kontribusi kita? Pertama, menciptakan manusia
yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmanianya? Apakah sudah? Bagaimana dengan lautan yang luas itu dengan 25% dari spesies ikan dunia itu, baik ikan tawar maupun ikan laut, 25% spesies ikan di dunia itu ada di lautan dan air Indonesia. Tetapi jumlah tangkapan kita jauh lebih rendah ketimbang Thailand. Kita memiliki diversity yang luar biasa. Kita memiliki kurang lebih sekitar 10% dari 10 spesies yang ada di muka bumi ada di Indonesia. Tanaman obat, tanaman pangan, name it. Energi alternatif, ya kita punya banyak. Termasuk apa tadi? Geotermal. 75% dari geotermal dunia ada di Indonesia. Tetapi apa yang bisa kita lakukan sebagai alumni perguruan tinggi, apalagi alumni ITS? Kalau kita cek dari total factor productivity, ukuran yang menunjukkan input pengetahuan dan teknologi bagi perkembangan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia, angkanya nyaris zero. Jadi ekonomi kita tumbuh dari mana? Garuk batu bara mentah-mentah jual, tebang hutan jual murah. Kontribusi perguruan tinggi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari total factor productivity-nya nyaris zero. Belum lagi kalau kita ukur dari indeks inovasi dan lain-lain. Jadi pada tingkat kebutuhan dasar manusia pada aspek biologis aja kita belum selesai mempertanggungjawabkan sebagai minoritas kreatif yang dikasih privilege oleh warga negara Indonesia. Jangan dipikir kita sekolah di perguruan tinggi itu bukan berdiri di atas pundak para raksasa. Kita merasa semuanya taken for granted, seolah-olah hanya semata-mata karena kepintaran kita sendiri. Bukan, itu dibangun atas dasar teks. Simpo-simpo penjual jamu, petani-petani, pajaknya dikoleksi, dan dengan itu kita punya akses pada perguruan tinggi, ya. Dan oleh karena itu di dalam noblesse oblige, mestinya di dalam privilege itu ada tanggung jawab. Karena sekarang banyak orang yang ingin terhormat tapi tidak mau ngambil tanggung jawabnya. Noblesse oblige, di dalam kehormatan itu ada tanggung jawab. Kita hanya sekian persen dari warga Indonesia yang berhasil lulus dari perguruan tinggi. Kalau kita ini sempit lagi, hanya lebih kecil lagi warga Indonesia yang alhamdulillah bisa lulus dari ITS. Kompetisinya sangat ketat. Dan ingat, di dalam noblesse itu oblige, di dalam kehormatan itu ada tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, bagi kita mungkin yang sudah selesai pada aspek kebutuhan dasar ini tadi itu, kita harus mulai melompat pada proses aktualisasi diri. Bahwa kita hidup di sini harus bermakna bagi kepentingan banyak orang. Dan geraknya ini adalah bagaimana gerak dari tadi, setelah pemenuhan jasmani baru aktualisasi diri. Itu geraknya itu, fase-fase yang kita lalui juga harus melalui gerak namanya gerak Pancasila. Bahwa sekarang terbukti gerak kemajuan dan jalan kebahagiaan itu seperti diaktualisasikan oleh oleh beberapa psikologi positif, ya. Misalnya Martin Seligman, dia bilang jalan kebahagiaan ini mulai dari jasmani sampai aktualisasi diri harus melewati satu trajektori, melewati 5 huruf kayak Pancasila. 5 huruf ini disingkat dalam PERMA. Kita ingat-ingat, PERMA. P pertama adalah positive emotion. Jadi kalau kita ingin berbakti, ingin berguna, ingin menyebarkan energi baik, itu harus dimulai dari energi positif. Karena kebaikan, prasangka buruk tidak akan melahirkan kebaikan. Prasangka negatif, energi negatif tidak akan melahirkan kebaikan. Hanya prasangka baik, energi positif yang akan membawa kebaikan. Bahkan siapa itu? David Byrne mengatakan, bukan keberhasilan yang mendorong optimisme, tapi optimisme lah yang mendorong keberhasilan. Dan untuk melahirkan energi positif itu dimulai dari apa? Harus dimulai dari keimanan yang benar. Ahli-ahli psikologi positif mengatakan, we are what we believe. Kita tergantung apa yang kita yakini. Kalau kita yakin bahwa Indonesia ini bisa sejajar dengan bangsa lain,
dan keyakinan itu akan memenuhi dirinya sendiri. Sebaliknya kalau kita mulai dari pemikiran Indonesia kan dijajah aja lama, kita nggak punya apa-apa, maka keyakinan seperti itu pun akan self-fulfilling. Keimanan yang baik, kepercayaan diri yang baik, energi positif yang baik, kalau kita meyakini bahwa sesungguhnya orang-orang di sekitar kita itu, apapun agamanya, apapun etnisnya, sebenarnya punya sama-sama ya, punya niat baik, sama-sama berpikir baik bagi negara ini, maka prasangka baik terhadap sesama orang yang berbeda agamanya, beda etnisnya itu akan membantu rantai kebajikan. Sebaliknya kalau sejak awal kita mulai start meyakini bahwa untuk identitasku ada, identitas lain harus tiada, maka kita juga akan melihat bahwa keyakinan seperti itu akan memenuhi dirinya sendiri. Di Indonesia akan menjadi zona konflik yang gak ada habis-habisnya. Nah, keyakinan positif akan memiliki dampak sugesti positif. Itu mempunyai efek namanya efek placebo. Ya seperti kayak kalau kita KKN dulu di desa-desa, kita ambil dokter muda gitu kan. Ternyata di desa itu dikumpul di lapangan banyak orang-orang warga sekitar, banyak mengeluh gitu, penyakit ini penyakit itu. Sementara dokter muda itu nggak bawa obat apa-apa, tapi bawa obat secukupnya. Tapi begitu banyak pasien mengeluh, dokter muda itu dengan penuh empati dengar, lalu dia bilang, oke Pak, itu nanti kita obati, coba baca Bismillah, dan insya Allah dengan obat ini Bapak nanti insya Allah karena izin Tuhan sembuh. Dia suntik dengan vitamin C, dan ternyata dengan disuntik vitamin C itu seketika pasien itu sembuh. Itu namanya efek placebo. Jadi kalau kita yakin bahwa sebenarnya tidak ada orang yang terlahir untuk sia-sia, dan sebenarnya kebaikan itu selalu ada di berbagai komunitas, agamanya apapun, etnisnya apapun, dan dimungkinkan kerjasama antar kebaikan, keyakinan itu akan terjadi, dan bangsa Indonesia akan bisa menjadi mozaik yang indah, di mana di balik perbedaan selalu bisa mencari titik-titik persamaan demi kebaikan hidup kita bersama. Sebaliknya kalau sejak awal kita mulai ya mengekspresikan keyakinan ketuhanan itu dengan mengatakan bahwa pengikut agama lain tersesat, bahwa keselamatan itu hanya bagi mereka yang ikut agamaku, di luar agamaku itu adalah orang-orang yang darahnya pun halal kita sembelih, maka kemudian keyakinan negatif itu juga akan menjadi kenyataan. Itu punya efek namanya efek nocebo. Jadi keyakinan negatif akan menjadi nyata namanya efek nocebo. Betul-betul dunia Indonesia nanti akan menjadi dunia di mana perpecahan, pertikaian persis seperti apa yang terjadi di dunia Arab hari ini. Nah, kemudian ada seorang guru berdiri di depan kelas, katanya gini, anak-anak kan, di dalam diri manusia itu selalu ada dua singa yang saling bertarung. Singa pertama adalah singa baik, selalu ramah pada orang lain, selalu penuh prasangka baik, selalu menebar senyum, menebar kasih bagi yang lain. Singa satu lagi, singa yang penuh kebencian, selalu punya prasangka pada perbedaan, selalu ingin menang sendiri dan merasa orang lain tidak ada baiknya sama sekali. Nah, kemudian dia katakan, di dalam pertarungan dua singa itu, singa baik, singa buruk, singa mana yang akan menang di dalam persaingan? Anak-anak pelajar itu pada diam, tapi gurunya mengatakan, yang akan menang tergantung singa mana yang dikasih makan. Jadi kalau anak-anak didik kita, anak-anak milenial kita itu terus kita isi pikirannya dengan hal yang negatif, yang negatif-negatif ini yang akan memenangkan kehidupan di Republik ini. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak alumni ITS, alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia, mari kita kasih makan anak-anak baru, generasi baru dengan makanan-makanan positif, dengan keyakinan-keyakinan yang positif, membangkitkan optimisme, membangkitkan potensi-potensi kreatif, memungkinkan kita ini menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan versi terbaik dari bangsa kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi inilah sebenarnya pesan dari sila pertama Pancasila, bahwa ketuhanan di dalam Pancasila adalah ketuhanan yang memenjarakan energi kasih, ketuhanan yang memenjarakan energi positif,
Kebetulan di dalam bahasa Indonesia, iman itu dikatakan dengan kata apa? Iman dalam bahasa Indonesia disebut dengan percaya. Dan percaya berasal dari kata bercahaya. Jadi orang beriman itu mestinya kalbunya melahirkan cahaya, bukan kegelapan. Karena sekarang ini mungkin banyak orang yang mengaku beragama, tapi sukmanya selalu mencarikan kegelapan. Mestinya ketuhanan itu membicarakan cahaya terang. Itu yang pertama. Kedua, mudah-mudahan saya tidak terlalu berkepanjangan ini. Yang kedua tadi kan pertama P itu namanya positive emotion. Kedua E ini apa? Engagement. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin berhasil dalam hidup, kita harus melakukan engagement. Jadi orang-orang harus dilibatkan dalam berbagai aktivitas. Kita jangan mengisolasi diri. Kita harus terlibat di dalam berbagai kegiatan organisasi. Terbukti ya, binatang-binatang yang lebih playful, lebih engage, seperti misalnya anjing, itu jauh lebih cerdas, jauh lebih tangkas. Dan manusia yang engage dalam berbagai aktivitas, kegiatan organisasi, pelayanan, itu juga lebih playful, lebih happy, tapi juga sekaligus merasa dirinya lebih meaningful, lebih berguna. Nah ini kan sekarang banyak gejala orang bunuh diri ya. Kenapa bunuh diri? Karena merasa dia meaningless, karena tidak ikut terlibat di dalam berbagai hal yang membuat dirinya itu ternyata ada maknanya di dalam itu. Nah jadi oleh karena itu saya kira Ikatan Alumni ITS dan juga Himpunan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia bagaimana memperluas jaring-jaring engagement ini. Engagement itu intinya dua. Pertama adalah care. Kita harus meluapkan gejala peduli terhadap tetangga kita, mereka yang terhempas dan terputus. Itu kita harus peduli terhadap apa yang mengancam keselamatan hidup bersama. Kita engage, kita harus care. Dan dalam beberapa hal kita memperlihatkan kekuatan itu. Jadi misalnya dulu waktu kita awal COVID, banyak wartawan-wartawan dari luar meragukan kapasitas Indonesia untuk bisa keluar dari COVID. Bahkan diperkirakan Indonesia akan menjadi rantai terakhir yang bisa keluar dari COVID. Kenapa? Karena mereka hanya melihat dari state capacity. Mereka lupa Indonesia itu memang sebagai negara baru berdiri tahun 45. Tapi masyarakat komunitasnya ini anggur tua. Indonesia itu kalau Clifford Scott menyebut all white in a new bottle, anggur tua dalam botol baru. Masyarakatnya udah tua. Jawa itu anggur tua, Bugis itu anggur tua, Sunda itu anggur tua. Tapi memang kalau negaranya baru 45. Jadi wajar kalau statecraft-nya, kapasitas tata kelola negara masih bermasalah. Tapi kita masih memiliki kemampuan engagement komunitas yang luar biasa. Coba lihat, tadinya waktu vaksinasi terjadi, negara berpretensi untuk ngurus oleh otoritas pemerintah saja. Tapi banyak vaksin palsu dan vaksin kadaluarsa dan lain-lain. Tapi begitu komunitas engage, komunitas perguruan tinggi, komunitas agama, kepolisian, tentara, semua tiba-tiba gejala vaksinasi begitu cepat. Dan Indonesia selama COVID dinobatkan sebagai oleh satu World Giving Index di Inggris sebagai the most generous country in the world, negara paling dermawan di dunia. Di dalam kesanggupan untuk voluntary, berbagi dan ikut di dalam usaha-usaha pertolongan kepada orang lain. Nah jadi makanya Indonesia ini kan aneh. Di dalam banyak kesulitan ekonomi, mungkin income per kapitanya nggak seberapa, tapi kebahagiaan Indonesia nggak buruk-buruk amat. Karena kita jaring-jaring sosial kita ini masih engage, menyelesaikan masalah-masalah bersama, dan itu yang membuat kita tuh lebih happy di dalam itu. Nah, inilah sebenarnya esensi dari sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu dua saja. Pertama, kita harus care terhadap sesama kita. Kedua, kita harus respect terhadap liberty, terhadap hak-hak dasar manusia, ya. Hak, baik itu kebebasan negatif maupun kebebasan positif. Kalau negatif liberty artinya bebas dari apa? Bebas dari penindasan, eksploitasi, diskriminasi. Kalau positif liberty kata kuncinya untuk. Bebas untuk apa? Bebas untuk mengembangkan diri, bebas untuk mencapai prestasi, bebas untuk berasosiasi, berkumpul dan lain-lain. Oke, jadi
Sila kedua itu mengajak kita untuk engage. Dan engage itu dua, harus care dan harus menjunjung tinggi hak dasar manusia sebagai makhluk yang diberikan Tuhan dengan kodrat kesucian yang sama. Dengan itulah kita bisa bahagia. Yang ketiga, R. R ini adalah relationship, silaturahim. Ya. Jadi semakin banyak kita bersilaturahim, kata agama, itu banyak rezeki, banyak umur. Tapi memang connectivity ini membuat jaring-jaring rezeki tersebar, sambung rasa juga berkembang. Di dalam satu masyarakat di mana relationship makin baik, ya, kemudian rezeki tersebar lebih baik, sambung rasa makin kuat melintasi batas-batas identitas, itulah biasanya masyarakat itu jauh lebih happy, lebih bahagia. Dan ini juga penting bagi perguruan tinggi. Tidak ada orang yang sukses. Nah, mungkin kayak Pak Setia, ya Pak Topo, Pak Ridwan Hisyam tahu persis. Sebenarnya nggak ada orang yang berhasil hanya mengandalkan IPK, itu nggak ada. Nggak ada orang yang berhasil melulu karena IPK. Orang berhasil tuh ya relationship-nya bagus, relationship. Dan semakin terkoneksi, semakin jaring-jaring relationship kuat, biasanya manusia lebih bahagia. Biasanya isolated self, manusia yang ngurung diri, dibungkar identitas masing-masing, itu biasanya empty, merasa kosong. Biasanya orang-orang bunuh diri itu orang-orang yang sering terisolasi self. Dan semakin kata tersambung silaturahim kayak gini, apapun tadi di rumah mungkin kita tuh pikiran sumpah, tapi begitu ketemu teman-teman bisa curhat, segalanya lebih lapang. Dan kita kemudian punya datang dengan gagasan-gagasan ide baru. Nah, inilah hakikat dari persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu artinya kita harus mengembangkan jaring-jaring konektivitas dan inklusivitas. Konektivitas melalui ruang-ruang perjumpaan itu penting karena manusia terhadap yang asing itu sering mengembangkan prasangka. Tapi supaya yang asing itu menjadi familiar, kita harus saling mengenal. Dengan begitu lama-lama prasangka hilang, yang ada saling pengertian. Peribahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak cinta. Nah, itu hakikat daripada persatuan, connectivity, silaturahmi, dan inclusivity, kesetaraan akses pada pendidikan, kesehatan, permodalan, perbankan, dan lain-lain. Itu R, kita dua lagi ya, setelah itu kita selesai. M, meaning. Nah, ini meaning, bahwa semakin hidup ini bermakna, manusia itu lebih bahagia. Dan manusia boleh punya apapun, boleh punya harta segunung, boleh punya kekuasaan apapun, tapi kalau dia merasa meaningless, gak punya makna dalam hidupnya itu apa, itu biasanya orang itu biasanya penuh keputusasaan, penuh kebimbangan, kerisauan. Jadi biasanya meaning, makna hidup itu adalah yang menentukan kebahagiaan. Dan di dalam proses membentuk makna hidup itu adalah kesanggupan kita untuk lebih lebar dari diri sendiri. Ya. Kalau dalam bahasa agamanya itu, makanya kalau nasihat perkawinan kan ada mawaddah, warahmah, sakinah. Jadi rahmah itu cinta yang lebar. Supaya kita bermakna, kita harus lebih besar dari diri sendiri. Seekor induk ayam yang pengecut tiba-tiba bisa jadi pemberani kalau mendapati anaknya itu diganggu oleh yang lain. Sementara harimau yang ganas bisa tiba-tiba penuh kasih menjilati tengkuk anaknya. Jadi yang pengecut jadi pemberani, yang ganas jadi penuh pengasihan. Itu karena jiwa kita lebih lebar. Artinya untuk meaning itu kita harus diri kita harus larger than ourselves. Kita bisa berbagi, kita bisa mengambil keputusan yang cuma bukan untuk memenangkan diri sendiri, kelompok sendiri, tapi keputusan yang win-win solution, yang sama-sama membentuk kebahagiaan bersama. Dan inilah di dalam demokrasi kita, makanya ditekankan tentang demokrasi yang sifatnya permusyawaratan. Dalam demokrasi permusyawaratan, legitimasi demokrasi tidak ditentukan oleh menang-menangan jumlah, tetapi oleh kemenangan bersama, win-win solution, lewat jalan-jalan konsensus yang semua merasa menang, semua merasa bahagia. Dengan begitu, kita kadang-kadang harus mengalah dikit, tapi untuk kemaslahatan hidup kita bersama. Dan para pendiri bangsa sudah mencontohkan itu, ya. Bagaimana dulu waktu Sumpah Pemuda, kebanyakan perutusan itu dari tanah Jawa,
Tapi begitu harus memilih bahasa persatuan apa, mungkin kalau terjadi hari ini yang dipilih bahasa Jawa, karena mayoritasnya Jawa. Tapi dulu para pendiri bangsa mau mengalah demi sesuatu kemenangan bersama. Mereka pilih bahasa Melayu yang waktu itu jumlah penuturnya ratusan, ribu aja. Sementara Jawa sudah puluhan juta. Tapi terbukti karena kejembaran kita, orang Jawa itu untuk mengalah demi kemenangan bersama. Ternyata rahasia di balik bahasa Melayu itu luar biasa. Itulah bahasa yang bisa mempersatukan Indonesia dari ufuk ke ufuk di Indonesia hari ini. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah achievement atau accomplishment. Biasanya suatu negara yang makin banyak berprestasi, biasanya komunitas bangsa itu lebih respect terhadap sesamanya. Tapi kalau bangsa itu kurang pencapaian, justru eker-ekeran, saling sikut satu sama lain. Ya. Kalau Bung Karno mengatakan bangsa Indonesia itu bangsa besar, tapi seringkali mendefinisikan dirinya kekecilan, suka eker-ekeran sesamanya, mempertentangkan hal-hal yang remeh-temeh, senang melihat sesamanya susah dan susah melihat sesamanya senang. Tapi begitu kita bikin Asian Games, kemudian upacara pembukaannya hebat, kita juga dapat sejumlah medali, semua anak-anak bangsa merasa bangga. Untuk sementara pertengkaran antara cebong dan kampret berhenti, karena semua merasa bangga sebagai Indonesia. Jadi inilah sebenarnya kita ini cekcok ke dalam ini karena kita tidak ada yang bisa dibanggakan pada dunia. Dan oleh karena itu kalau kita ini lebih akur, kita harus lebih banyak achievement gitu. Loh, Indonesia ini, maaf, mungkin di sini banyak teman-teman dari di Korea, kita tahu flag carrier, produk-produk hebat, name it, Hyundai, Kia, Samsung. Tapi kalau kita tanya, kalian tahu gak siapa pemiliknya? Kita nggak tahu. Di Indonesia, kita tahu nama-nama konglomerat yang paling hebat di Indonesia. Tapi kalau tanya, apa produknya yang jadi flag carrier di dunia internasional? Kita nggak tahu. Itu sebabnya kita ini ujung-ujungnya jadi bertengkar karena kita kurang mencapai pencapaian tinggi. Nah, pencapaian tertinggi di dalam hidup suatu bangsa adalah ketika bangsa itu mampu mencapai kesejahteraan umum, baik dimensi materi maupun spiritual. Oleh karena itu, ufuk terjauh daripada cita-cita nasional kita adalah apa? Melahirkan masyarakat adil dan makmur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi terbentang sudah apa yang harus kita lakukan sebagai alumni perguruan tinggi, terutama di ITS tadi. Bagaimana kita ini ikut ya sebagai kelompok yang terhormat punya nobles, kita harus ikut tanggung jawab, mengemban, membentangkan jalan kebahagiaan, dimulai dengan kita berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bangsa Indonesia, kebutuhan jasmaninya, kebutuhan papan, sandang itu harus kita cukupi dengan mengolah potensi karunia Tuhan yang luar biasa di Indonesia ini dengan input pengetahuan dan teknologi. Kemudian setelah itu kita kembangkan bagaimana menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan versi terbaik dari bangsa ini dengan mengalami jalur perma itu. Positive emotion dengan keimanan yang positif, membangun engagement, keterlibatan orang dalam berbagai aktivitas positif, kembangkan jaringan-jaringan relationship, silaturahmi, melintasi batas-batas identitas, batas-batas kelas. Kemudian kita cari pengambilan keputusan yang menangkan bersama, bukan hanya majoritarian, tapi kemenangan bersama lewat musyawarah yang produktif. Dan akhirnya kita kemudian harus mencapai prestasi-prestasi tertinggi dari bangsa ini dengan mendekati perwujudan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, materi dan spiritual. Insya Allah dengan itulah kita benar-benar sesuai dengan jalan kebahagiaan, baik itu menurut tuntunan agama maupun itu tuntunan dari Pancasila. Dan itulah sebenarnya kandungan pokok dari halal bihalal ini. Jadi Idul Fitri sekali lagi esensinya dua: mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Fitrah manusia adalah makhluk biologis, kebutuhan dasar jasmani yang dipenuhi. Kedua, fitrah itu artinya manusia sebagai makhluk yang dengan punya kecenderungan hanif,
selalu mencapai makna-makna terluhur dengan mendatangkan maslahat bagi banyak orang. Dengan itu semoga Indonesia betul-betul menjadi negeri yang tetap di jalur semangat 10 November. 10 November ya. Itu adalah dimana kita kemudian dengan perpaduan antara kesalehan keagamaan dan kesalehan kewargaan, antara keimanan dan kemudian dengan bela negara ini, dulu kita bisa mencapai kemerdekaan, dan insya Allah dengan spirit yang sama kita akan berhasil meraih cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk Prof Yudi. Wow. Sekali lagi juga. Baik, Prof Yudi mohon maaf, doanya belum Prof. Prof Yudi lupa sama doanya itu. Baik, kita minta Prof Yudi naik lagi ke atas panggung untuk berdoa ya. Mohon maaf, bandnya ntar dulu ya, jangan pas nanti Prof Yudi doa digenjreng ya. Baik. Borong ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak menundukkan kepala kita. Kita berdoa ke hadirat yang Maha Kuasa. Kita percaya bahwa di balik seluruh masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah kehilangan kasih-Nya. Manakala kita mengalami kesumpekan, semoga Tuhan memberikan jalan cahaya. Manakala kita dilanda krisis, semoga tangan-tangan Tuhan bisa menunjukkan kita ke dalam jalan yang lurus. Marilah kita berdoa dengan penuh kerendahan hati. Apapun yang kita miliki, pada ujungnya minta bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Semoga kita terus berada di jalan orang-orang yang menang, jalan-jalan kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazatun nari wal afwa indal hisab. Allahumma afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir. Ya Allah yang Maha Kasih, malam ini kami berkumpul dengan seluruh kekuatan-kekuatan fikir yang Engkau anugerahkan kepada kami, dengan kepekaan hati yang Engkau goreskan di dalam jiwa kami. Kami bermunajat, kami bermohon, ya Allah, seperti Engkau berkali-kali sudah menunjukkan pertolongan kepada kami, manakala kami dilanda kesulitan, manakala ditimpa penjajahan, Engkau tunjukkan kekuatan kami, Engkau tunjukkan jalan-jalan kemerdekaan kami. Betapapun kami banyak keburukan, banyak dosa, tapi kami yakin Engkau tidak pernah kehilangan kasih, tidak pernah kehilangan kesabaran untuk menuntun kami. Menjelang kami mendekati 100 tahun Indonesia merdeka, tunjukkanlah jiwa-jiwa kader-kader bangsa kami. Tuntunlah para pemimpin darah pembesar kami, kembalikan kepada fitrah kemanusiaan. Berikanlah jalan-jalan cahaya, jalan-jalan iman, jalan-jalan kebahagiaan, jalan-jalan menjadi manusia yang lebih besar dari diri sendiri, yang bermanfaat, bermaslahat, membawa kebaikan, kemakmuran bagi bangsa dan negara ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih.